berjerawat-jerawat. Ini kenyataan yang terjadi seperti ini. Lihat di sini ada, halo, ya. Di sini ada pembuluh darah koroner. Ini yang sangat penting karena pembuluh darah inilah yang akan memberi makan sel-sel dari otot jantung itu sendiri. Sehingga saya bisa lihat di sini bahwa sel-sel otot jantung sangat bergantung pada pembuluh darah koroner tersebut. Dan kalau kita lihat ini adalah cara kerja dari jantung, fisiologi dari jantung itu. Ya, jadi ini adalah gambaran MRI pada jantung yang hidup tentunya. Bagaimana dia memompa dan mengalirkan darah. Kalau kita lihat di sini bahwa jantung tidak memiliki tulang, jadi dia hanyalah otot-otot saja, tersusun dari berbagai macam otot-otot. Maka fungsinya adalah pengisian dan memompa, atau adalah sistolik, fase sistolik, dan fase diastolik. Ya, sorry, ini fase sistolik, ini fase diastolik. Jadi ada dua fase, ada fase sistoliknya dan fase diastolik. Nah, Anda bisa melihat di sini nanti belajar lebih dalam lagi bahwa proses itu dimulai dari pengisian, ya, pengisian, atau kita mulai dari sini, biasanya dimulai dari P ini. Gelombang P itu menunjukkan adanya kontraksi dari atrium. Ya. Kontraksi dari atrium itu akan mengalirkan darah-darah dari atrium menuju ke ventricle. Kemudian ventricle akan mulai penuh sampai satu titik, isinya sama atau tekanannya sama dengan isi atrium, atau atriumnya sudah mulai habis kan, mulai terisi di ventricle-nya, kemudian sama. Kemudian terjadi penutupan dari katup mitral, ya. Kemudian ventricle-nya mulai berkontraksi, mulai menimbulkan tekanan, dan saat ini volumenya namanya isovolumetrik, volumenya tidak ada yang berubah. Kemudian karena tekanannya makin tinggi, maka dia akan mendorong membuka katup di aorta dan katup pulmonalnya. Kita lihat sini ya, panahnya dia langsung membuka. Dengan ini darah akan dipompakan keluar, diejeksikan, ventricular ejection. Dan ini adalah mewakili gambar atau fase dari sistolik, ventricular sistolik. Setelah darah dipompakan, kemudian isi ventricle itu habis, maka tekanannya kan habis di ventricle. Maka katup akan menutup lagi, katup aorta dan pulmonal menutup, dan proses pengisian di atrium terus berjalan. Ya, disebut isovolumetric relaksasi. Ya. Setelah itu, kemudian isi dari atrium makin banyak, kemudian akan mendorong pembukaan dari mitral dan trikuspid lagi, sehingga terjadi berulang kembali suatu siklus yang disebut cardiac cycle atau siklus jantung. Ya, ini harus dikuasai karena ini adalah dasar proses terjadinya atau proses fisiologi atau kerjanya jantung. Oke. Kalau kita lihat lebih dalam lagi kita melihat di pembuluh darah ini. Lihat ya, pembuluh darahnya itu luar biasa banyak. Pembuluh darah yang besar adalah pembuluh darah koroner kanan dan koroner kiri. Masing-masing kemudian bercabang-cabang jadi pembuluh darah kecil, ya, ada cabang-cabangnya. Yang kanan dan yang kiri yang sebelah sini. Dan kalau lihat dari pembuluh darah itu, nih ya, dia berjalan di epikardium, di sisi luar, sisi paling superficial dari jantung. Baru kemudian dia akan mendarahi ke bagian dalam. Masuk semua ke bagian dalam di miokardiumnya. Masih ingat ya? Di histologi dulu belajar bahwa sel otot jantung itu ada epikardiumnya, atau lapisan jantung ada epikardium, ada miokardium dan endokardium. Jadi dia akan masuk dan mendarahi seluruh miokardium dari jantung. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa pembuluh darah koroner sangat berfungsi atau sangat memiliki peranan penting dalam kesehatan otot jantung. Ya, lihat lapisan paling tebal itu miokardium. Nah, kerjanya memang memompa, kerjanya adalah pompa. Jadi kalau ada suatu serangan atau suatu gangguan pada aliran pembuluh darah koronernya itu, maka kita bisa lihat bagian yang paling terkena pertama adalah bagian subendokardium, bagian yang di belakang, paling profundal, paling dalam ini dia akan paling rentan terkena.
Kalau didiamkan terus dia akan masuk sampai seluruh lapisan miokardium bisa rusak kalau memang aliran pembuluh darahnya itu tidak cukup atau tidak mendarahi seluruh lapisan miokardiumnya. Oke. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya miokardial iskemia ya, miokardial iskemia sebetulnya yang kita sebut iskemik itu kalau memang supply dan demand-nya itu tidak seimbang. Ya, jadi sel itu apapun itu sel, dia akan melakukan metabolisme secara aerobik kalau memang ada oksigen di situ. Tapi ketika suplai oksigen tidak mencukupi dari kebutuhannya, maka metabolismenya itu kemudian akan bershifting atau bergerak menuju ke arah metabolisme anaerob. Ya. Jadi proses iskemia terjadi apabila rasio supply dan demand-nya itu tidak seimbang atau menurun. Bisa supply-nya menurun atau demand-nya yang meningkat. Nah, tentunya tubuh kita tidak berhenti begitu saja. Ya, kita akan berusaha terus untuk membalance, menyeimbangkan supply dan demand itu. Contohnya apa? Ya, contohnya ya heart rate. Salah satu proses untuk menyeimbangkan adalah heart rate. Sorry. Ya, salah satu proses untuk menyeimbangkan adalah heart rate. Tadi saya lanjutkan. Atau heart rate. Jadi misalnya ketika jantung membutuhkan kerja yang lebih banyak. Contohnya kalau saat kita lari. Kan pada saat itu demand oksigennya lebih banyak. Maka mungkin suplainya harus dicukupi dengan cara meningkatkan heart rate contohnya. Ya. Yang lain-lainnya bisa terpengaruh juga oksigen content of the blood gitu ya. Misalnya orang-orang dengan perdarahan. Perdarahan HB-nya keluar. HB-nya turun, kemudian itu akan menyebabkan suplai dari HB-nya akan menurun, maka perfusinya akan menurun. Ya, makanya tidak heran bahwa orang-orang anemia kita bisa lihat heart rate-nya juga akan meningkat. Karena suplai-nya menurun, maka demand-nya mungkin diseimbangkan dengan meningkatkan heart rate. Atau ada kontraktilitas, afterload, preload, itu semua bisa diatur untuk menyeimbangkan supply dan demand dari sel kebutuhan oksigen. Ups, saya error. Hmm. Oke. Ya, oke. Itu basic sederhananya aja. Ini kita akan masuk dalam problem. Terus kalau terjadi problem itu apa yang terjadi? Ya. Myocardial iskemia dulu atau kita kenal atau ditandai dengan angina pectoris. Jadi ini merupakan tanda yang paling sering apabila terjadi iskemia. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan oksigen, demand, suplai oksigen maupun demand oksigen, maka iskemia akan terjadi dan gejala nomor satu adalah angina pectoris. Ya. Seorang ahli namanya Levin tahun 1891 sampai 1966 ini dulu dia sudah pernah mempublikasikan jurnal tentang namanya tanda Levin atau Levin sign. Ya, Levin sign itu ini seperti ini. Tangannya mencengkram di bagian dada. Nah, ini yang paling khas dulu. Ini gambar ini adalah gambar yang cukup terkenal di mana-mana kita bisa lihat, terutama pada saat musim dingin kalau dulu. Cuman kalau di Indonesia musim dinginnya nggak sampai bersalju ya. Kalau di sana dia bersalju dan memang sangat dingin. Nah, ketika bersalju yang sangat hebat, dingin sangat hebat, terjadi vasokonstriksi sehingga aliran darah yang menuju ke arah miokardium sangat terganggu sehingga jadi iskemik, suplainya sangat rendah. Ini merupakan typically ya, tanda yang paling tipikal dari suatu iskemia adalah angina pectoris.
Definisinya adalah rasa tidak nyaman. Waktu itu disebutkan rasa tidak nyaman, ya. Di bagian tengah, kita lihat di sini, di bagian tengah sampai kiri, menjalar ke kiri biasanya, sampai ke lengan, bisa sampai ke leher, pundak, punggung, ya. Rasa seperti tertekan berat. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut di belakang apa sih panduan guideline-nya. Tapi itu adalah tanda yang paling khas. Tapi ada tanda-tanda yang atipikal. Atipikal tuh gejala iskemia, tapi nggak begitu khas. Hanya diderita hanya sekitar 10% pasien. Misalnya muntah, nyeri ulu hati, itu ya. Kemudian kadang-kala kayak fatigue aja, pegel-pegel masuk angin, dikerokin, bablas, misalnya. Contohnya ya. Kemudian bisa juga jaw or neck pain, jadi nyeri leher. Saya pernah punya pasien, dia cuman keluhannya seperti tercekik. Ya, ternyata kondisinya iskemia, KG-nya menunjukkan iskemia. Kemudian ini bisa keringat dingin, diaforesis, atau bahkan dalam beberapa literatur dia bisa berupa silent bahkan, tampak tidak ada keluhan. Ini biasa ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau pasien-pasien dengan usia lanjut biasanya. Nah, kemudian ditandai dengan tentunya perubahan EKG, ekokardiografik, atau modalitas lain, misalnya MRI, kateterisasi, FFR, dan sebagainya. Itu kita bisa lihat bagaimana kecukupan oksigen, rasio kecukupan oksigen dengan kebutuhannya. Kalau memang rasionya tidak seimbang, maka kita bisa melihat ini ada iskemia. Ya, jadi paham ya, jadi bahwa proses angina yang disebut angina pectoris merupakan tanda dari iskemik, ada tanda dari miocardial iskemia. Kalau diurut lagi, maka iskemia itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara oksigen supply dan oksigen demand. Ya. Oke. Nah, yang disebut angina pectoris yang klasik, stable ya, itu adalah yang ini, yang tipikal angina ini. Ya. Ini guideline yang sudah saya berikan kemarin, mudah-mudahan sudah ada yang membaca. Tipikal angina adalah yang constricting discomfort, jadi rasa tidak nyaman. Jadi nyeri dada seperti tidak nyaman, ada yang bilang seperti ampek, ditekan, bukan ditusuk-tusuk, tidak bisa ditunjuk satu tangan tentunya ya. Ya, di bagian depan dada bisa nyampe leher, kemudian dagu atau jaw gitu ya, shoulder, bahu, sampai dengan lengan kiri. Dipicu oleh physical exertion, dipicu oleh aktivitas fisik. Bisa juga oleh stres, bisa juga oleh udara dingin. Kemudian umumnya dia menghilang by rest, jadi menghilang dengan umumnya ya, sekali bilang umumnya. Kenapa umumnya? Nanti kita belajar bahwa ada beberapa derajat keparahan tentang angina. Umumnya dia memang mereda dengan istirahat atau penggunaan nitrat. Ya, nitrat bawah lidah dalam waktu 5 menit dia hilang. Tipikal angina seperti itu. Yang atipikal kadang-kala adalah 2 dari 3 karakteristik itu terpenuhi. Ya, non anginal hanya memenuhi 1 atau bahkan tidak ada dari karakteristik tersebut di atas. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada derajat grading dari tingkat keparahan angina. Jadi kalau kita sudah paham tadi angina dan sebagainya, maka angina itu nanti kalau kita lihat, angina itu ada beberapa derajatnya. Ya. Derajatnya itu berdasarkan orang Kanadia, Canadian Cardiovascular Society atau sering kita bilang CCS. Ada derajat 1, angina yang hanya terjadi kalau aktivitas fisiknya berlebih. Jadi dia muncul angina kalau ada aktivitas berlebih, berulang-ulang, strenuous, rapid, berulang-ulang, dan jangka panjang. Naik turun tangga, bolak-balik, chest pain. Itu angina yang CCS 1. Ya, CCS 2 pada moderate exertion. Moderate exertion biasanya paling gampang kita lihat lebih dari aktivitas fisik sehari-hari. Ya, misalnya pada waktu kalau di sini ya dia perform rapidly. Jadi prinsipnya adalah ini, slight limitation of ordinary activities. Jadi aktivitas harian bisa dilakukan, tapi kalau lebih dari itu dia mulai nggak kuat. Ya, di situ ada beberapa contoh-contohnya. Kemudian grade 3 adalah angina dengan mild exertion, dengan aktivitas yang rendah.
ya, aktivitas yang rendah. Kalau aktivitas yang rendah itu paling gampang adalah paling gandang adalah pada saat melakukan aktivitas harian. Itu mild exertion. Jadi kalau di sini kan contohnya walking one or two blocks or climbing one flight of stairs. Ya, jadi contohnya naik tangga yang normal aja dengan kecepatan biasa, dia naik turun tangga, dia sudah muncul anginanya, rasa tidak nyaman. Nah, yang keempat adalah angina at rest. Jadi pada saat istirahat saja, duduk, dengerin kuliah kayak gini, dia angina. Nah, itu udah angina. Itu adalah kondisi kira-kira yang semakin keempat, maka kita bisa lihat makin gawat atau makin berat. Ya. Oke. Nah, di panduan terbaru dari European Society of Cardiology tahun 2019, dulu kita namanya ini. Maaf, saya mundur dulu sedikit. Dulu namanya adalah ini. Stable angina pectoris. Dulu namanya itu adalah stable angina pectoris. Ya. Sekarang di tahun 2019, teman-teman bisa lihat bahwa European Society of Cardiology menyebut stable angina pectoris sebagai suatu sindroma koroner kronik atau chronic coronary syndrome. Sebenarnya ini untuk semakin menjelaskan bahwa penyakit koroner itu adalah penyakit yang kronik. Ya, penyakit jantung koroner adalah penyakit yang kronik. Gangguan dari pembuluh darah koroner yang tadi kita bicarain dari awal, ya, ada pembuluh darah koroner yang mendarahi dari bagian epikard sampai bagian endokard. Kalau dia tersumbat, terjadi gangguan kebutuhan oksigen dan muncul angina, itu suatu penyakit yang berjalan kronik, ya. Ini untuk membedakan dengan akut coronary syndrome yang nanti akan kita bahas di belakang. Nah, ini kronik, sifatnya begini, nyeri dada, pulang, hilang, nyeri dada, hilang, nyeri dada, hilang, dan terus-menerus chronically seperti itu. Ada beberapa skenario yang mungkin nanti teman-teman kalau jadi dokter seringkali ketemu pasien dengan nyeri dada yang hilang, timbul, hilang, timbul, hilang, timbul. Ya. Atau bahkan kadang-kadang kita ketemu pasien seperti ini. Ya. Tiba-tiba kita ketemunya, loh, Pak, sudah gagal jantung. Ya. Kok bisa ya sudah gagal jantung? Nanti teman-teman lihat di slide paling terakhir, tadi kalau lihat slide pertama saya, ini justru, ini sebenarnya topik ketiga sebenarnya. Kalau kita lihat namanya cerita kayak Star Wars, ini sebenarnya topik ketiga. Teman-teman ini ketemu di topik ketiga. Nanti ada topik kelima, keenam itu gagal jantung mestinya. Ya. Nah, jadi kadang-kala kita ketemunya sudah keenam. Atau pada pasien-pasien yang sudah pernah serangan jantung. Ya sudah serangan jantung, sudah stabil. Nah, jadi kita ketemu dengan pasien yang chronic coronary syndrome. Sudah dulunya akut, sekarang dia stabil kronik. Ya. Dan seterusnya, makin ke sini makin jarang, makin ke sini itu makin jarang. Ada juga orang-orang dengan asimptomatik. Seperti tadi saya bilang, seringkali ada yang namanya silent. Ada yang dia tidak punya gejala tapi ternyata punya penyakit jantung koroner. Oke, ini namanya sindrom kronik. Sindrom koroner yang kronik. Nah, jadi kapan warning sign-nya? Kapan warning sign-nya? Kalau dia kronik, stable-stable aja, ya teman-teman di PPK 1 bisa ngobatin, kasih obat anti angina, pulang, anti angina, pulang. Yang saya mau sedikit highlight di sini adalah tentang kapan kita harus merawat, kapan ini menjadi emergency, kapan yang disebut stabil itu, apa yang disebut stabil itu menjadi unstable, menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya. Satu, dari derajatnya. Semakin tinggi derajatnya, 4 klasifikasi derajat CCS 4, angina at rest, ini merupakan tanda bahaya. Oke. Jadi, kalau teman-teman ketemu pasien dengan angina, kemudian dia mengeluhkan nyeri dada anginanya itu makin berat, ya, accelerated angina, makin berat. Tadinya saya istirahat hilang, sekarang saya istirahat udah hilang-hilang. Oke, itu namanya accelerated angina, anginanya tambah berat.
atau bahkan sampai saya duduk aja sekarang angina. Nah, saya punya pasien kemarin, dia suruh tiduran aja chest pain, jadi dia harus berdiri, periksanya sambil berdiri. Karena dia nggak mampu lagi untuk tiduran, karena dia begitu berat anginanya. Itu adalah tanda-tanda unstable dan tanda-tanda bahaya, harus dilakukan perawatan segera. Ya, jadi severity ini penting. Anda harus tahu CCS dari yang pertama sampai yang keempat. Begitu dia sudah resting angina at rest, angina accelerated, harus dirawat, harus diberikan pertolongan lebih serius. Ada yang disebut di sini new onset. Ya, new onset angina juga harus menjadi perhatian karena seringkali new onset itu akan berkembang menjadi suatu serangan jantung. Ya. Yang penting lagi adalah ini, post infarction. Tadi makanya salah satu skenarionya adalah orang-orang yang pasca serangan jantung. Nah, pasca serangan jantung juga merupakan warning sign. Teman-teman harus lebih warning pada pasien-pasien dengan angina yang post infark. Atau pasien-pasien yang nggak nerusin obat, ya, absence of therapy, dan seterusnya, treatmentnya makin tinggi, tentunya juga makin unstable. Saya sudah makan ISDN atau nitrat tadi ya, nitrat bawah lidah hilang 5 menit. Sekarang saya makan 2 baru bisa hilang. Bahkan pernah ada pasien saya makan sampai 5 kali baru hilang. Nah, itu warning sign juga. Ya. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan-perubahan EKG tentunya. Yang lainnya semua berdasarkan cerita, berdasarkan anamnesis. Yang lainnya berdasarkan EKG, electrographic changes. Jadi kalau ada ST elevasi, ST depresi, ya. Nah, kenapa penting sih ini angina ini? Karena kalau angina terus-menerus, prolong, bolak-balik, artinya sel otot jantung itu kalau nggak dapat makanan, lapar dia. Makin lama lapar dia akan makin rusak. Metabolismenya shifting, bergerak dari yang metabolisme aerobik menjadi metabolisme anaerob. Ya. UDMI, tahu UDMI? Ini adalah universal definition of myocardial infarction. Ya, lihat nih ya. Myocardial infarction is defined pathologically as myocardial cell death due to prolonged ischemia. Ya, jadi sel otot jantungnya itu mati, rusak. Kenapa? Karena iskemia yang prolong, yang terus-menerus. Ya. Jadi sini disebutkan apa yang disebut myocardial injury, myocardial infarction. Kemarin sudah dapat PDF yang saya share ya dari tim Unimus. Kemarin saya share ada sekian PDF. Hari ini fokusnya adalah di 3 PDF. Yang pertama adalah PDF atau guideline dari Universal Definition of Myocardial Infarction, STEMI, guideline non-STEMI. Ya, unstable dan non-STEMI. Nanti di belakang kita akan belajar itu. Ini sekarang ini adalah contoh dari Universal Definition of Myocardial Injury and Myocardial Infarction. Jadi, angina pectoris adalah tanda dari iskemia. Iskemia yang terus-menerus, berulang, prolong, berarti cedera. Cedera akan berujung pada kematian kalau kita tidak menolong iskemianya. Kalau kita tidak merelief iskemianya, maka akan menyebabkan sel otot jantung sedikit demi sedikit rusak. Nah, lalu kriterianya apa kita bilang suatu infak miokard? Kita bilang kriteria infak miokard adalah kalau memang ada peningkatan kardiak troponin. Apa itu kardiak troponin nanti di belakang ya. Jadi ini intinya saya pengen tunjukin dulu, ini loh prosesnya dari fisiologi jantungnya, pembuluh darah koroner yang sehat dan sebagainya. Kalau ada sumbatan, ototnya kemudian terjadi tidak seimbang. Nah, tidak seimbang itu muncul berupa angina. Nah, angina yang bolak-balik akan menyebabkan injury, bahkan kerusakan, bahkan kematian. Kalau sel otot jantungnya itu mati, maka di dalam sel otot jantung itu ada enzim namanya enzim troponin, ya kan? Masih ingat dulu ya, histologi ada troponin C, troponin I, troponin T. Ya. Jadi kalau dia mati, rusak, masuk dalam pembuluh darah, maka lazimlah kalau kita ambil darah pasien yang sedang serangan jantung, sedang ada kerusakan, sedang ada injury pada sel otot jantungnya, kita akan menemukan peningkatan
enzim troponin. Ya, karena selnya itu berarti rusak, cedera, injury, atau bahkan mati. Oke. Ya, jadi tanda dari injury, tanda dari infak, tanda dari kematian sel otot jantung adalah adanya peningkatan nilai troponin. Ya, adanya peningkatan nilai troponin. Ya, ini teman-teman bisa baca di sini. Tentunya dengan tanda, simptomnya apa, gejalanya bagaimana. Ya, tentunya dengan perubahan EKG-nya bagaimana dan seterusnya. Ya, ya. Injury, ya, kerusakan troponin tidak selalu disebabkan hanya karena sumbatan koroner. Ini yang mau saya tekankan, ya. Jadi kenapa begitu? Karena tadi kita kembali lagi ke konsep ketidakseimbangan antara supply dan demand. Nah, tadi salah satu di supply dan demand ada kandungan hemoglobin. Bagaimana dia bisa membawa oksigen kalau hemoglobinnya nggak cukup? Itu. Kalau hemoglobinnya nggak cukup, oksigennya nggak nyampe ke sel otot jantung, maka kira-kira bisa terjadi iskemia? Bisa jawabnya ya. Pasti bisa terjadi iskemia. Dan iskemia yang terus-menerus, anemia yang terus-menerus akan menyebabkan injury. Ya, itu contohnya. That's why di sini ada anemia. Di sini ya. Ya. Di situ ada anemia sebagai salah satu faktor atau spektrum dari injury dari miokardium. Hipoksemia. Orangnya oksigenasinya nggak cukup. Bisa terjadi injury? Bisa. Bayangin oksigennya nggak masuk, apa yang mau diantar ke sel otot jantung? Kan? Hipotensi dan seterusnya. Ya, kidney disease, heart failure, semua bisa menyebabkan injury dari otot jantung, bahkan kematian dari sel otot jantung. Ya, that's why teman-teman harus menyadari, harus berpikir bahwa kalau ada troponin yang meningkat, ya tidak langsung semata-mata problem dari pembuluh darah koronernya. Bisa juga dari yang lain. Memang sebagian besar disebabkan karena pembuluh darah koroner. Nah, maka di universal definition itu disebutkan memang ada yang namanya myocardial infarction tipe 1. Ya, kita sudah masuk dalam kondisi-kondisi yang serangan jantung. Myocardial infarction tipe 1 memang karena gangguan sumbatan pembuluh darah, ya, kemudian terjadi trombus, menutup aliran pembuluh darahnya, ya. Kemudian terjadi serangan jantung. Gangguan ya, misalnya contohnya dia terkena sumbatan di daerah sini, kemudian otot jantung yang di bawahnya akan menjadi rusak karena tidak ada aliran lagi dari pembuluh darah menuju ke arah miokardium. Tapi jangan dilupakan juga ada myocardial infarction tipe 2. Ya. Ini adalah tipe 2. Pembuluh darahnya tidak menutup semua, ya. Tapi tadi yang saya bilang, iskemia, ya kalau alirannya cuma segini, cuma sesedikit ini, kira-kira cukup? Tidak cukup. Akibatnya iskemia berulang akan menyebabkan injury. Atau nggak ada sumbatan sebenarnya, tapi dia spasme. Pembuluh darahnya spasem, jadi mengecil. Atau bisa juga diseksi, sobek pembuluh darahnya sehingga sama, lumennya mengecil. Atau ada yang disebutkan nanti ada yang namanya MINOCA, myocardial infarction in normal coronary artery, juga ada. Jadi koronernya normal. Nah, problemnya apa? Ya problemnya kemungkinan besar karena demand-nya meningkat. Supply-nya nggak ada masalah apa-apa, demand-nya yang meningkat. Kebutuhan oksigennya yang meningkat. Ya, jadi ingat lagi konsepnya adalah iskemia terjadi karena ketidakseimbangan dari oksigen supply dan demand. Ya, salah satunya adalah karena pembuluh darah koroner ini yang berfungsi untuk memberikan supply. Ya, oke, kita sudah sampai di apa yang acute coronary syndrome. Jadi teman-teman sudah belajar yang namanya basicnya tadi, dasarnya tentang iskemia. Kemudian iskemia itu akan menimbulkan problem. Problemnya tadi, kalau dia iskemia berulang bisa stable, kronik. Atau kronik itu bisa menjadi bahaya kalau menjadi acute, tiba-tiba nutup. Tadi contohnya, myocardial type 1. Tiba-tiba dia nutup, tiba-tiba dia menjadi problematik di sana.
atau memang nggak ada apa-apa, ya. Tadi salah satunya gangguan dari diseksi juga bisa, gangguan dari demand-nya yang berlebihan juga bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke arah yang lebih klinis. Lalu bagaimana mendiagnosisnya? Ya. Pertama-tama teman-teman harus selalu pikirkan tadi, ini akut atau kronik, acute coronary syndrome atau chronic coronary syndrome. Ya. Kalau dia unstable, tadi ya, tanda-tanda unstable masih ingat, satu, grade CCS-nya makin lama makin tinggi, atau makin crescendo, atau makin severe, dia angina at rest, ya, berarti sudah unstable tuh. Jangan, ya, itu sudah unstable. Ya, pertama harus bedakan dulu ini akut, kondisi gawat darurat atau bukan. Ya, tadi ya salah satunya adalah severitasnya, kalau dia makin tinggi, obat-obatan yang diperlukan kalau makin lama makin banyak. Tadi salah satunya nitratnya, tadinya butuh 2 hilang, sekarang butuh 5 baru hilang. Nah, itu merupakan crescendo, tambah berat. Kemudian juga ada tadi angina pasca infak. Itu juga merupakan tanda-tanda emergency. So, pertama begitu Anda melakukan anamnesis, ketemu pasien dengan angina, bedakan dulu mana yang emergency, mana yang akut, dan mana yang kronik. Oke. Kalau itu akut, nanti kita akan masuk dalam panduan akut coronary syndrome. Kalau itu kronik, silakan, nggak ada masalah. Ya, kalau itu kronik, maka teman-teman akan lihat komorbidnya, quality of life. Ya, jadi kalau pasien dengan angina, nyeri dada, maka dipikirkan kenapa pasien ini bisa terjadi sumbatan atau bisa terjadi gangguan pada supply dan demand-nya. Mana yang salah? Ya, mana yang salah? Ya, pemeriksaan fisik Anda lihat, kemudian komorbidnya bagaimana, ada penyakit lain penyerta. Misalnya, contohnya, maksudnya apa dok? Contohnya hipertensi. Orang-orang dengan tekanan darah tinggi, dia akan menyebabkan kebutuhan oksigennya meningkat. Nanti kita belajar di kuliah saya yang berikutnya tentang hipertensi. Ya, atau dengan diabetes mellitus misalnya, dengan kencing manis, dia akan lebih mudah terjadinya gangguan pada penyakit jantung koroner. Atau tadi, contoh yang tadi, ada anemia misalnya, komorbidnya. Ya, anemia. Ya. Oke, nanti kita lihat di situ. Komorbidnya apa? Penyakit lainnya apa? Setelah itu Anda melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Oke. Pemeriksaan penunjang tentunya EKG, biokimia darah, chest X-ray, bahkan ekokardiografi. Anda bisa lihat ejeksi fraksinya, EKG-nya, dan sebagainya. Kemudian sebenarnya yang mau saya tekankan di sini adalah yang namanya pretest probability. Kemungkinan si pasien ini memang memiliki penyakit jantung koroner atau bukan. Ya, mana yang lebih mungkin? Karena itu akan memandu kita seberapa mungkin atau seberapa besar clinical likelihood, seberapa mungkin si pasien ini menderita penyakit jantung koroner. Jadi kalau ada pasien angina, nomor 1 cari dulu ini akut atau bukan. Kalau itu akut, segera refer ke UGD, rawat inap. Kalau nggak akut, Anda bisa anamnesis, pemeriksaan fisik, Anda cari aja. Silahkan tadi komorbid lainnya, anemia atau enggak misalnya ya, hipertensi dan sebagainya, pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Kemudian selanjutnya baru yang terakhirnya adalah assess pretest probability. Karena kita mau tahu seberapa besar kemungkinan pasien itu menderita penyakit jantung koroner. Dengan apa? Dengan cara apa? Ya ini. Ya. Ada beberapa pemeriksaan non-invasive testing atau coronary CT angiografi. Jadi kita bisa CT angiografi atau coronary non-invasive testing. Non-invasive itu contohnya apa? Treadmill test bisa. Dobu stress test bisa, ya. Atau kita bisa melakukan angiografi koroner, melakukan dengan CT angiografi namanya. CT angiografi. Kalau ini kira-kira tidak memungkinkan atau kira-kira sesuai dengan iskemia, Anda boleh coba drug therapy dulu atau bisa juga langsung ke invasive coronary angiografi. Kapan kita invasive coronary angiografi? Kalau memang kira-kira dia refractory to medical therapy. Jadi sudah dikasih obat-obatan, nanti angina, ya masih terus saja datang ke teman sejawat semua, datang lagi, masih nyeri dada. Saya masih nyeri dada, bolak-balik saya masih nyeri dada. Ya.
Ya, ini mungkin Anda akan merujuk, ini sebagai tambahan pengetahuan aja, Anda akan merujuk untuk melakukan pemeriksaan treadmill, untuk melakukan pemeriksaan lain-lainnya. Nanti kita bisa lihat, nanti di situ akan menentukan mana yang akan kita lanjutkan ke coronary angiografi, mana yang enggak. Ya, kalau nanti sudah di coronary angiografi, maka stenosis yang ketat, maka nantinya akan kita lanjutkan dengan revaskularisasi, pemasangan stent atau pemasangan ring. Ya. Nah, terus tentunya pertanyaannya adalah apa yang bisa saya lakukan? Apa yang sebagai teman-teman sebagai dokter umum nantinya apa yang saya lakukan? Ya, kasih obat-obatan, dokter. Ya, kasih obat-obatan untuk anti anginanya. Ya, orang dengan angina tadi problemnya adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand. Anda harus cari tahu dulu ini supply atau demand yang salah. Oke. Setelah itu Anda bisa memberikan standar terapi. Standar terapinya bisa beta blocker atau CCB, beta blocker atau calcium channel blocker. Ya. Ini yang standar terapi Anda bisa lihat, beta blocker standar atau calcium channel blocker. Pada orang-orang dengan high heart rate, kalau heart rate-nya tinggi sekali, intensifkan beta blockernya, atau Anda pilih non-dihydropyridine calcium channel blocker. Ya, sudah pernah dapat kuliah farmakologi ya dulu ya. Ya, jadi nanti di situ ada obat-obatan calcium channel blocker yang non-dihydropyridine. Tapi kalau yang low heart rate, denyut nadinya yang merendah, pilihannya adalah calcium channel blocker dengan dihydropyridine. Ya. Contoh yang terkenal amlodipine. Ya. Bisa juga kalau pada heart failure, kita menggunakan beta blocker, low blood pressure, mungkin kita perlu low dose. Ya. Second step-nya di sini ada beta blocker dengan dihydropyridine calcium channel blocker atau second line drug. Second line drug itu apa maksudnya? Second line drug itu contohnya ini, fabradin, ranolazine, trimetazine. Ini adalah obat-obatan baru yang mungkin baru keluar di tahun-tahun 2018, 2017, tapi sudah masuk dalam panduan dan di Indonesia ada. Ya, jadi saya juga nggak pengen teman-teman dari Unimus nggak tahu nih ini obat apa gitu ya. Ini sudah ada di sini. Ya. Nicorandil, ranolazine, trimetazidin. Indonesia yang sudah masuk trimetazidin, ifabradin juga sudah masuk. Jadi ini bisa kita pakai sebagai pengobatan pada pasien-pasien dengan angina pectoris dengan chronic coronary syndrome. Kenapa saya bilang CCS? Karena sekarang istilahnya sudah CCS. Ya, kalau dulu dokter-dokter masih taunya ini angina pectoris. Diagnosisnya apa angina pectoris? Ya, sebenarnya per 2019 guideline-nya berubah. Nama stable angina pectoris berubah menjadi chronic coronary syndrome. Mungkin belum lazim terdengar, tapi sekarang sudah berubah jadi seperti ini. Pertanyaannya kemudian biasanya kalau nyeri dada dikasihnya nitrat bawah lidah. Nah, di manakah itu? Menurut panduan ini tahun 2020 ini panduan terbaru yang kemarin baru keluar, nitrat short acting hanya dipakai pada kondisi-kondisi nyeri dada yang akut. Ya, jadi kalau kronik dia nyeri dada hilang, lebih banyak disarankan menggunakan LAN. LAN itu long acting nitrate atau nitrat yang kerjanya panjang. Sedangkan nitrat yang ditaruh di bawah lidah itu umumnya hanya dipakai untuk fase-fase akut saja. Fase-fase pas nyeri dada pakai segera hilang selesai. Tapi kan ini orang-orang kronik. Sehingga kalau kronik kita menggunakan pengobatan jangka panjang. Ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan kondisi yang akut? Nah, kita belajar tadi sudah yang kronik, lalu bagaimana kalau sekarang kita berubah settingannya adalah kondisi yang akut coronary syndrome. Jadi suatu serangan jantung, fasenya akut tadi, sudah muncul emergensinya. Tiba-tiba dia sangat nyeri dada, sangat hebat, sangat berat, dan sebagainya. Anginanya etres, mau istirahat pun dia masih nyeri dada, dan sebagainya. Ya tentunya lagi-lagi kita akan melihat presentasi, EKG, dan troponin, atau enzim jantung. Ya. Nyeri dadanya seperti apa? EKG-nya seperti apa? Kemudian troponinnya seperti apa? Dulu disebutkan bahwa untuk mendiagnosis infak miokard adalah membutuhkan 2 dari 3 hal ini untuk kita bisa mendiagnosis infak miokard. Jadi perlu presentasi yang khas, EKG yang khas kita sudah bisa bilang, atau presentasi yang khas dengan troponin atau EKG dengan troponin sudah bisa bilang 2 dari 3. Ya, jadi kalau dia low likelihood, nyeri dadanya mungkin satu tempat titik doang nih di sini contohnya, kemudian EKG-nya normal-normalnya, troponin negatif,
mungkin itu bisa makin ke kiri, bisa non kardiak, bisa unstable angina. Tapi kalau dia makin nyeri dadanya makin berat, atau datang bahkan dengan henti jantung, ST elevasi, tentunya dia makin ke kanan, makin berat. Troponin makin tinggi juga menunjukkan kondisi yang makin berbahaya, makin kondisi yang makin. Maka kalau teman-teman lihat di sini, akut coronary syndrome itu sebenarnya dibagi menjadi 3 hal, yaitu STEMI paling ujung kanan, ST elevasi, myocardial infarction, non-STEMI, non-ST elevation, myocardial infarction, dan unstable angina. Saat ini, kalau teman-teman baca di guideline yang terbaru, mereka sebutnya sebagai STE-ACS, ST elevasi akut coronary syndrome, NST-ACS, non-ST elevasi akut coronary syndrome, atau unstable angina. Bedanya apa? Bedanya ya tadi, kalau dia sudah ada ST elevasi, maka temuannya pasti STEMI. Ya, kalau dia nggak ada ST elevasi, bisa EKG normal maupun ST depresi, tapi troponinnya positif, itu kita sebut non-STEMI atau non-ST elevasi. Tapi kalau dia normal-normal aja, malah mungkin non-kardiak atau mungkin dia hanya sekedar unstable angina saja. Oke. Nah, kalau kita ketemu acute coronary syndrome, maka kita harus buru-buru, harus kejar mengejar. Ya, tadi masih ingat gambar yang pertama bahwa sel otot jantung, sel miokardi itu kan tebal. Didarahi, pembuluh darahnya itu berada di epikardium, masuk sampai ke subendokardial. Maka yang pertama kali rusak adalah subendokardial. Paling dalamnya itu rusak. Seiring jalannya waktu dia makin panjang, makin besar. Maka kalau Anda lihat di sini ada total ischemic time. Semakin lama dia iskemik, semakin luas kerusakan otot jantung yang terjadi. Ya. Maka kalau kita menemukan akut coronary syndrome, ini merupakan emergency. Kita harus cepat sesegera mungkin untuk menolong, untuk mengurangi proses iskemianya, karena semakin lama iskemianya, tadi sudah kita bilang, iskemia berulang artinya injury, artinya kematian sel. Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menolong kalau di sini yang disebut patient delay. Nah, sering ini terjadi, pasiennya keroan dulu, ke alternatif dulu, terus mungkin ya pulang dulu, bukan ke dokter dulu, ya ini patient delay. Maka seringkali kita ketemu, wah sudah sangat luas serangan jantungnya karena dia delay. Serangan jantungnya kapan? Sudah 2 hari yang lalu. Mulainya kapan? Sudah 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Nah, tapi jangan sampai tugas kita lah dari sini, dari titik ini sampai di sini. Ya. Jadi di situ adalah emergency system, EMS to emergency medical service. Jadi teman-teman yang bekerja di UGD. Ya, emergency, ambulan UGD, ambulan hebat dan sebagainya, kerja di rumah sakit. Ini emergency. Kondisi di emergency, begitu kita ketemu ACS, maka segala sesuatunya harus bekerja dengan cepat. Guideline ini menunjukkan, dan juga guideline PERKI menunjukkan bahwa diagnosis kalau itu STEMI harus tegak dalam waktu 10 menit. Kenapa STEMI penting? Karena STEMI itu artinya sumbatannya total. Dan kalau total, dampaknya akan luas, kematiannya akan banyak. Ya, maka kita harus buru-buru. 10 menit diagnosis harus tegak, dan keputusan melakukan namanya reperfusi. Ya, reperfusi itu adalah keputusan untuk mengembalikan kembali aliran harus dilakukan. Ya. Nah, nanti tergantung teman-teman nanti bekerja di mana. Ada yang mungkin kerja di ambulan, di rumah sakit yang non PCI center nggak bisa melakukan kateterisasi, atau di PCI center, di rumah sakit yang bisa melakukan PCI. Tergantung, masing-masing punya jalur kerjanya sendiri-sendiri. Bisa dibaca lebih lanjut dan lebih detail di guideline panduan yang sudah saya berikan kemarin, pastinya. Mudah-mudahan dibaca. Itu ada di situ, grafik ini juga ada, jadi teman-teman harus segera lari kemana. Kalau di Amerika, sering bertemu dengan bicara-bicara luar,
Mereka intinya adalah kalau acute coronary syndrome semua langsung masuk ke cath lab, masuk ke ruang kateterisasi. Tapi di Indonesia memang tidak mudah kita bilang seperti itu. Ya, kenapa cath lab penting? Karena dengan melakukan kateterisasi kita bisa melakukan reperfusi yang sempurna. Bayangkan itu sebuah sebuah selang yang tertutup total ya. Kalau kita melakukan kateterisasi, pasang ring di sana, kita bisa yakin bahwa alirannya itu bagus, mulus. Ya. Tapi kalau katakanlah menggunakan fibrinolitik, maka perfusinya memang tidak 100% sempurna pasti. Masih ada sisanya, sumbatan masih ada sisanya. Maka memang paling idealnya adalah seluruh acute coronary syndrome memang masuk ke cath lab. Tapi di Indonesia tidak mudah karena tidak semua rumah sakit punya. Ya. Jadi kalau melihat ini, teman-teman lihat diagnosis STEMI harus tegak dalam waktu 10 menit dimanapun teman-teman nanti bekerja. Kalau itu ketemu pasien dengan STEMI, kapan dan periode apa yang mau kita lakukan nanti tergantung dari ketersediaan yang teman-teman punyai. Kalau di rumah sakit yang tidak bisa melakukan pas kateterisasi, nah, maka Anda harus berpikir apakah kateterisasi bisa dicapai dalam waktu 120 menit. Kalau bisa dicapai dalam waktu 120 menit, maka tetap strateginya adalah primary PCI atau pasang ring dengan waktu hanya diberi waktu 90 menit harus selesai pasang ringnya. Atau wire crossingnya harus selesai 90 menit. Alirannya harus kembali dalam waktu 90 menit. Tapi kalau kira-kira rumah sakit yang tempat teman-teman bekerja ke tempat pasang atau cath lab-nya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam atau 120 menit, maka teman-teman bisa melakukan fibrinolitik dulu. Inilah titipan dari saya untuk teman-teman dokter umum, dari kami dokter jantung, untuk teman-teman dokter umum, bahwa fibrinolitik harus bisa dikerjakan sesegera mungkin di manapun teman-teman berada. Jangan takut, pasti bisa dan pasti tidak sesulit dan tidak semengerikan yang dibayangkan. Cuman targetnya adalah fibrinolitik harus dilakukan dalam waktu 10 menit harus mulai. Ya, jadi lebih cepat lagi, lebih sederhana, bahkan harus benar-benar cepat. Harus membentuk tim yang solid dan harus cepat. Ya. Tantangan berikutnya, kalau teman-teman bekerja di rumah sakit yang lebih besar, PCI Center, Anda lihat, pasang ring harus dilakukan dalam waktu kurang dari 60 menit. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah, karena center-center besar aja waktunya masih memerlukan waktu hampir sampai dengan 120 menit baru bisa melakukannya. Ya, jadi baik, ini kembali ke yang tadi bahwa kalau teman-teman ketemu anginanya ini akut, unstable, suatu acute coronary syndrome, maka acute coronary syndrome adalah emergency. Jangan pasiennya dipulangkan, jangan pasien ini suruh kontrol lagi ya Bu, nanti pulangnya gini-gini, bahaya. Karena Anda bisa ketemu pasien yang henti jantung mendadak, gagal jantung berat, dan sebagainya. Ya. Nah, terus apa yang saya lakukan nanti ya kalau kita ketemu acute coronary syndrome? Ini adalah panduan algoritma pada pasien-pasien atau sederhana aja pada pasien dengan acute coronary syndrome. Ini bisa dipakai pada teman-teman yang nantinya bekerja di unit gawat darurat emergency. Tentunya tadi kembali lagi adalah iskemia atau infarction. Sudah jelas ya, jadi ya. Tadi basicnya kita sudah belajarin, ada iskemia berulang atau infarction, maka kalau ada tanda-tanda angina, chest pain, suatu yang kegawat daruratan, maka kalau Anda bekerja di emergency, EMS, Emergency Medical Service, ya, ini kotak yang di atas, maaf, nah kotak yang di atas ini adalah preparation for hospital. Jadi preparation for hospital maksudnya adalah kalau teman-teman bekerja misalnya di PPK 1 puskesmas, belum di rumah sakit. Ya, belum di rumah sakit. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya adalah pemberian oksigen, aspirin, EKG kalau di puskesmas ada. Saat ini di puskesmas hampir semuanya bisa EKG. Ya, kalau di luar negeri memang mereka sudah terfokus. Jadi begitu ada ST elevasi, ada STEMI, maka aktivasi cath lab sudah dilakukan dari puskesmas. Jadi luar biasa memang. Mudah-mudahan Indonesia bisa sampai ke sana. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini, pain control. Jangan lupa memberikan anti angina. Anti angina yang paling gampang apa? Nitrat, tadi yang saya bilang. Nitrat bekerja untuk melebarkan pembuluh darah, maka nitrat
atau yang terkenal ISDN sublingual itu bisa dilakukan. Ya, bahkan di puskesmas pun pasti ada, pasti ada. Nah, kemudian kirim ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda untuk kirim ke rumah sakit. Ya, di emergency department ini ada 10, 1, 2, 3, 4. Ya, kira-kira 10 langkah yang harus Anda lakukan. Ya, dalam waktu apa? Kurang dari 10 menit, 10 minutes. Ya, dilihat kotak-kotaknya. Ya, tentunya pemeriksaan fisik, cek vital sign, IV access, pemeriksaan fisik, anamnesis itu adalah hal-hal yang umum yang biasa Anda lakukan. Ya. Kemudian pengobatan. Pengobatan di emergency department mungkin sudah sering atau sudah pernah dengar yang namanya Monaco, ya. Monaco. Ya, Monaco itu singkatan dari morfin. Morfin itu bagian dari pain control. Ya, jadi point control. Kemudian oksigen, nitrat, kemudian aspirin, dan clopidogrel. Ya. Jadi singkatannya adalah yang dilakukan adalah Monaco. Monaclo, ya, morfin itu adalah pain control. Kalau kira-kira dia memang nyeri dadanya masih terus-menerus, Anda bisa memberikan morfin, nyeri dadanya hebat kan ya. Oksigenasi yang cukup, ya, oksigenasi cukup. Ya, di panduan yang terbaru bahwa oksigenasi tidak harus semuanya gebiah-gebiah harus diberikan oksigen. Oksigen hanya diberikan kalau oksigen saturation-nya kurang dari 94%. Bahkan di panduan terbaru kurang dari 90%. Ya, kenapa? Karena oksigen yang makin tinggi justru membuat radikal bebas tambah banyak, infaknya tambah luas. Ya, nggak perlu buru-buru kita memberikan oksigen pada orang yang oksigennya sudah cukup. Kemudian aspirin tentunya obat-obat antiplatelet, obat-obat pengencer darah, pain control, dan nitrat tadi, Monaco, clopidogrel. Ya, situ saya tulis ada namanya ticagrelor, ada obat baru, jadi obat antiplatelet yang baru namanya ticagrelor, itu bisa diberikan juga. Tapi ticagrelor umumnya hanya diberikan kalau pasiennya mau melakukan pemasangan ring atau primary PCI. Ya. Kemudian jangan lupa tambahannya, di situ ada pemeriksaan EKG tentunya, cardiac marker level. Cardiac marker level adalah pemeriksaan lab. Anda harus cek troponinnya, Anda harus cek enzim jantung yang tersedia di tempat Anda. Ya, enzim jantung dan sebagainya. Kemudian chest X-ray, fotoronsen, itu juga sangat penting. Dilakukan, harus dilakukan. Kemudian activate cardiac cath lab. Ya, kalau punya cath lab. Kalau nggak punya cath lab, maka temannya adalah tadi yang paling bawah kiri adalah fibrinolytic checklist. Anda harus memastikan atau Anda harus bisa memilih mau melakukan primary PCI atau mau melakukan fibrinolytic. Keputusan ada di teman-teman dokter umum. Karena kalau nunggu dokter spesialisnya, nelfonnya lama lah dan sebagainya. Itulah kenapa acute coronary syndrome itu kami dari bagian jantung selalu mengajarkan ke dokter-dokter umum. Karena ini kita titip buat teman-teman. Ini di UGD keputusannya adalah minutes. Keputusan-keputusan penting ini harus Anda ambil sebagai dokter umum. Ya, mana yang saya mau lakukan? Kalau kira-kira sampai 120 menit, Anda harus kirim untuk primary PCI. Nah, tapi sekali lagi memang tidak mudah. Secara teoretik seperti itu, kenyataan di lapangan memang tidak mudah. Kita akan bergumul dengan ya, BPJS-nya belum ada lah, keluarganya belum datang lah, dan sebagainya. Ya, jadi itu banyak hal secara teknis yang tidak gampang. Nah, kalau kira-kira tidak memungkinkan, maka teman-teman harus mampu dan harus bisa melakukan fibrinolytik. Ya, pengobatan reperfusi menggunakan obat-obatan atau fibrinolytic checklist. Ya. Kalau itu sudah semua, maka kita bagi dua tadi kan, ada STEMI, ada unstable, ada yang low risk atau yang mungkin bukan apa-apa. Kalau itu STEMI, maka STEMI yang kurang dari 12 jam harus dilakukan reperfusi. STEMI kurang dari 12 jam harus reperfusi. Pilihannya dua, pasang ring atau fibrinolytik. Harus bisa dilakukan. Ya, jadi makanya itu persiapan tadi di atas sudah harus dilakukan. Mau activate cath lab, mau Anda melakukan checklist, ini bisa dilakukan fibrinolytik apa enggak, sudah dilakukan dulu. Ketika EKG-nya benar-benar STEMI, onsetnya kurang 12 jam, harus dilakukan. Sesegera mungkin. As soon as possible. Ya. Nah, kalau dia lebih dari 12 jam, nah udah 2 hari, udah 1 hari STEMI-nya dan sebagainya, maka kita lihat dia high risk apa enggak. Ya, ini semua sama pada pasien-pasien juga dengan unstable angina atau non-STEMI. Jadi kalau pasien yang unstable angina atau non-STEMI, kita lihat resikonya.
Kapan kita sebut resiko tinggi? Tentunya kalau datang dia masih nyeri dadanya refrakter, masih nyeri dada terus. ST elevasinya masih persisten, masih tinggi-tinggi misalnya. ST depresinya juga masih tinggi. Atau datang dengan ventricular tachycardia, gangguan irama VT, gangguan dengan hemodynamic instability, tidak stabil hemodinamiknya, gangguan dengan shock dan sebagainya. Datang dengan gagal jantung berat. Ya, ini adalah tanda-tanda pasien-pasien beresiko tinggi. Kalau resiko tinggi ini, maka Anda harus memikirkan untuk tetap kirim menuju terapi primary PCI atau pasang ring. Ya. Pengobatannya apa ya? Tetap harus dilakukan pengobatan, misalnya heparinisasi, pengobatan dengan pengencer darah, nitrat dan sebagainya. Ya. Ini sudah dilanjutkan dengan yang lain. Ya, jadi yang kami titip ini ada STEMI, non STEMI yang harus dilakukan 10 langkah tadi, ada anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, kemudian cek apa tadi? Pemeriksaan fisik, EKG, IV line, ya, memberikan pemasangan IV, kemudian Monaco itu harus diberikan, gitu ya. Tergantung, kembali lagi Monaco diberikan sesuai dengan ada atau tidak kontraindikasi. Tentunya kalau pasien hipotensi, Anda jangan memberikan morfin, Anda jangan memberikan nitrat, ya. Tapi di luar itu Anda bisa berikan aspirate clopidogrel harus diberikan, oksigenasi diberikan sesuai dengan saturasinya. Kemudian setelah itu berpikir mau diapain pasiennya, mau dilakukan tindakan apa, ya. Kalau kira-kira melakukan reperfusi seperti apa? Kalau dia STEMI kurang dari 12 jam, maka harus dilakukan reperfusi. Ya, kuncinya adalah STEMI kurang dari 12 jam, itu harus dilakukan reperfusi koroner. Bisa menggunakan primary atau menggunakan fibrinolytik. Tapi kalau dia onsetnya lebih dari 12 jam, atau dia suatu non-STEMI, maka Anda harus menghitung-hitung resikonya. Kira-kira resikonya tinggi atau tidak. Nah, kalau bukan, semuanya bukan. Sudah memang dia simptomnya nyeri dada, EKG-nya tapi normal. Troponinnya negatif juga ya. Jangan-jangan dia low to intermediate. Ya. Dia low to intermediate risk. Nah, Anda bisa tetap mau dirawat atau mau diobservasi, bisa serial cardiac marker. Oke. Kenapa ini penting serial cardiac marker? Yang harus Anda ingat adalah troponin kadangkala naik setelah 4-6 jam onset serangan jantung. Jadi kalau dia datang di onset-onset awal, mungkin enzim jantungnya masih negatif. Ya. Maka Anda di sini disebutkan bisa serial cardiac marker, repeat EKG, EKG-nya diulang-ulang, ini yakin apa enggak, atau bahkan kita memberikan suatu diagnostik tes. Nah, di sini kita lihat, kalau memang dia jadi meningkat, troponin jadi naik, dan sebagainya, mungkin dia masuk ke dalam suatu non-STEMI yang berisiko tinggi. Oke. Tapi kalau enggak, ya mungkin bukan. Kita bisa lanjutkan ke yang lain. Anda bisa konsultasi lebih lanjut. Ya. Sampai 440. Oke. Oke. Itu kita sudah belajar, tadi sudah basic. Kemudian problemnya, ada yang disebut sindrom coronary chronic dan sindrom coronary akut. Tadi sudah. Bagaimana mendiagnosisnya, kemudian treatmentnya, kemudian emergensinya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan belajar sedikit mundur. Terus gimana cara mencegahnya? Nah, ini kan katanya ini salah satu rujukan untuk dokter keluarga juga. Gimana kita mencegahnya? Saya bagi dua, ada primary prevention, ya, how to prevent. Jadi kita mencegah. Primary prevention itu kita mencegah sebelum pasiennya serangan jantung. Nanti kita belajar yang namanya istilah cardiac continuum. Atau secondary prevention, pasiennya udah serangan jantung, gimana kita mencegah jangan sampai serangan jantung lagi. Ya, teman-teman, ini yang namanya cardiac continuum. Ya, cardiac continuum sebenarnya ini dulu dipopulerkan oleh Zhao. Zhao itu tahun saya lupa pasti ya, tapi 1900-an. Sudah cukup agak lama. Ini sudah dimodifikasi tahun 2010, sudah ditambah-tambahin macam-macam. Tapi pada prinsipnya dulu cardiac continuum ini adalah menunjukkan kepada kita perjalanan alamiah seseorang yang terkena penyakit metabolik yang terkait jantung tentunya. Nah, disebut penyakit metabolik karena kita lihat di sini adalah faktor-faktor risiko yang terjadi karena metabolik. Bisa dislipidemia, gangguan hiperkolesterol, hipertensi, diabetes, obesitas, merokok.
Nah, ya. Nah, kita lihat di sini faktor resikonya ini. Nah, kalau orang-orang yang ada seperti ini, perjalanannya gimana sih? Ternyata sudah diikuti. Ya, dia terjadi aterosklerosis. Jadi timbul kerak dalam pembuluh darahnya tadi ya. Mulai ada sumbatannya, penyakit jantung koroner, iskemia, ya, trombosis, mulai nyumbat. Iskemia berulang, infak, rusak, dan sebagainya. Bisa terjadi loss of muscle, sel-sel ototnya rusak satu demi satu, bahkan jadi aritmia atau dia bablas, meninggal, sudden cardiac. Sometimes dia selamat. Ya, dengan kemajuan teknologi, sekarang makin banyak yang selamat sih. Dulu banyak yang kesini, banyak yang sudden cardiac. Sekarang banyak remodeling, jantungnya dibesar, kita ketemu orang-orang dengan gagal jantung. Ya, jadi remodeling karena dia rusak, selnya tidak lagi berupa sel, jadi jaringan ikat, dan kita ketemu orang-orang dengan gagal jantung. Dan pada akhirnya kita ketemu dengan penyakit jantung end stage heart disease. Ya, ini merupakan perjalanan alamiah. Jadi kalau kita diem aja ya kayak gini, ya bisa terjadi. Nah, sekarang kita sedang belajar di sini myocardial infarction. Ya, kita lagi belajar nih tentang myocardial infarction. Jadi sebenarnya myocardial infarction itu hanya sebagian part aja dari seluruh perjalanan alamiahnya ini. Ya, selain itu kita tadi juga belajar tentang iskemia dan angina pectoris. Jadi sebenarnya kita belajar di beberapa part di sini. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mencegah dua hal ini? Maka kita harus belajar ke mundur, namanya ke preventionnya. Bagaimana kita belajar mundurnya? Di prevention atau pencegahan itu kita lihat ada yang namanya primary prevention, primordial prevention, atau secondary tertiary prevention. Ya, artinya apa sih? Yang disebut primordial prevention itu adalah pencegahan yang bersifat secara lebih luas. Lebih luas. Ya, contohnya maka di situ adalah health behavior. Bagaimana kebiasaan kita, kebiasaan merokok. Jadi di situ diatur misalnya undang-undang yang nggak boleh merokok di tempat publik. Sekarang sudah ada ya. Contohnya itu sebenarnya salah satu primordial prevention. Nah, yang saya harapkan di teman-teman adalah memahami ini, primary prevention. Dan ini, secondary prevention. Ya. Jadi primary prevention adalah pencegahan kita terhadap faktor-faktor risiko ini. Dislipidemia, hipertensi, diabetes, sindrom metabolik, orang-orang yang obesitas, ya. Nah, jadi di sinilah tugas-tugas teman-teman semua sebagai dokter nantinya untuk mengedukasi tanpa henti, termasuk saya juga. Ya, kita semua bertugas terus-menerus, harus terus mengedukasi. Jangan nyerah dengan hipertensi, jangan nyerah dengan kolesterol yang tinggi, jangan nyerah dengan diabetes mellitus. Kontrol benar. Karena kalau kita nggak kontrol tadi, perjalanan alamiahnya jalan terus pasti. Sampai ke ujungnya tadi. Ya, maka risk factor ini, faktor-faktor risiko ini harus terkontrol. Ya, sorry. Ya, faktor risiko ini harus terkontrol. Kalau nggak terkontrol, maka perjalanan alamiah itu akan jalan terus sampailah kita ke kotak yang kita sedang bahas ini, serangan jantung dan sebagainya. Ya. Sekarang dibicarakan bahwa dokter jantung itu banyak pasiennya. Kenapa ya? Nggak usah heran, orang diabetes makin naik, maka penyakit jantung makin naik. Orang hipertensi makin banyak, pasien dokter jantung makin banyak pasti. Nggak usah ditanya gitu ya. Ya, jadi itu yang menjadi penting. Primary prevention ini paling penting sebenarnya. Jadi teman-teman nanti di dokter umum, dokter-dokter primer, faktor-faktor ini kendalikan dengan ketat. Jangan merasa udah ngasih orang diabetes, udah ngasih obat gula, udah oke, ya udah dikendalikan gula darahnya. Kalau gula darahnya masih 200 terus, Anda harus nyadar bahwa ini ada sesuatu yang salah. Obat gula saya kurang banyak misalnya, atau ibunya makannya masih ngawur-ngawuran dan sebagainya, itu harus betul-betul dikendalikan. Kalau enggak, kita akan ketemu dengan pasien-pasien jantung koroner seperti yang kita bahas hari ini. Nah, berkaitan dengan primary prevention, nah, terus apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kotak yang begitu banyak. Waduh, bingung ya kotaknya. Kotak begini banyak. Apa yang harus lakukan? Nah, ini yang kita lihat ya. Yang penting adalah yang kotak yang di sini. Ya, ini adalah 4 kotak penting. Kotak pertama adalah pasien-pasien dengan
LDL yang tinggi. LDL adalah kolesterol yang jahat. Hiperlipidemia, kolesterol yang jahat. Ya, kolesterol yang jahat. Ini tergantung dengan usia tentunya ya. Kalau usianya kecil sekali 0 sampai 19 sih sebenarnya sangat jarang terjadi. Usia 20 sampai 39 juga sebetulnya sangat jarang. Ya. Usia di atas 40 sampai 75 nanti di sini kita lihat. Ya, 40 sampai 75 nanti di sini, kalau di atas itu nanti kita pakai di sini. Kalau LDL-C-nya lebih dari 190 atau orang-orang dengan diabetes mellitus, maka di sini disebutkan bahwa teman-teman harus mengakses berapa resiko dari ASCVD-nya, berapa resiko terkena aterosklerotik cardiovascular disease. Orang-orang di hijau-hijau ini harus sudah mendapatkan terapi statin. Statin dosis tinggi. Ya. Kenapa statin? Karena satu-satunya yang terbukti bisa menurunkan resiko dari suatu serangan jantung, resiko dari penyakit jantung koroner adalah memberikan terapi statin. Maka LDL-C yang tinggi ya, kalau tentunya kolesterolnya tinggi jangan didiemin aja. Kolesterolnya tinggi ya nggak apa-apa Bu, ya. Jadi kalau LDL-nya, jadi kalau periksa kolesterol teman-teman semua jangan lupa periksa LDL. Itu juga poin penting. Seringkali kita cuma periksa kolesterol total, tapi jangan lupa periksa LDL-nya juga. Saya baru ketemu pasien dengan LDL 300 serangan jantung langsung. Ya, LDL-nya lebih dari 190, maka statin dosis tinggi harus diberikan. Orang diabetes usianya 40-75, maka moderate intensitas statin juga harus diberikan. Ya, bahkan pikirkan untuk pindah menjadi high intensity statin atau statin yang betul-betul potensinya kuat. Statin tahu ya, obat-obat statin, atorvastatin, simvastatin. Nah, kalau usia lebih 75 memang harus didiskusikan ya. Nah, kalau usianya 40 sampai 75 nggak ada diabetes, LDL-nya juga nggak tinggi, nggak masuk di dalam satu kotak ini, maka Anda harus menghitung resiko namanya. Ini adalah resiko. Ya, kotak-kotak ini adalah resiko. Resikonya seberapa sih untuk dia terkena penyakit jantung koroner? Cara ngitungnya gimana? Gampang. Sekarang ada aplikasi, buka aja aplikasinya, boleh download macam-macam. Situ ada. Ini yang saya ambil dari American punya. Anda bisa pakai yang punya Eropa, silakan. Boleh macam-macam caranya. Ya, nanti ada resiko, ada kalkulatornya. Kalau resikonya sangat tinggi, lebih dari 20%, maka pasti harus mendapatkan terapi statin. Kalau resikonya di atas 7,5 juga mendapatkan terapi statin. Kalau dia resiko rendah, maka kita nggak perlu. Kadang-kadang kita perlu diskusi saja dengan pasien, hanya life, mungkin hanya lifestyle. Tapi nanti ingat nomor satu tetap lifestyle harus berubah. Ya, pola hidup, kencing manis, kolesterol itu semua berkaitan dengan pola hidup. Rokok juga berkaitan dengan pola hidup. Tinggal nanti teman-teman memasukkan pasien itu masuk di kotak yang mana kita mau masukkan. Kalau pasiennya belum punya apa-apa, belum punya nyeri dada, ini primary prevention berarti pasiennya belum punya keluhan apapun ya. Dia belum punya keluhan, mungkin dia hipertensi saja, LDL lebih dari 190, sebaiknya teman-teman sudah memberikan terapi statin untuk menurunkan kolesterol. Diabetes juga harus sudah mendapatkan terapi statin. Ya. Tapi kalau dia nggak ada diabetes, LDL-nya bagus-bagus aja, usia 40-75, Anda harus hitung resikonya untuk terkena penyakit jantung koroner. Kalau resiko tinggi, maka tetap terapi statin harus diberikan. Itu kalau primary. Sekarang bagaimana kalau secondary prevention? Gimana kalau pasiennya sudah pernah serangan jantung? Sudah pernah serangan jantung, sudah pernah dirawat dokter jantung, sedang sekarang kembali ke teman-teman sebagai dokter PPK 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah pasien ini jangan jatuh jadi serangan jantung ulang? Satu, smoking. Jawabannya berhenti total. Complete cessation, berhenti total. Tidak ada exposure to environmental. Artinya dia tidak boleh jadi perokok pasif maupun perokok aktif. Ya. Kemudian 2, blood pressure control. Anda harus kendalikan tekanan darah di bawah 140/90. Atau bahkan kalau dia punya diabetes atau chronic kidney disease di bawah 130/80. 3, lipid management, kolesterolnya. Target utamanya adalah LDL. Harus di bawah 70 mg per desiliter atau penurunan lebih dari 50% reduction. Ya, ini guideline yang terbaru di tahun 2020 kemarin. Ya, harus turun di bawah 70. Ini saya kotakin baru karena kalau di yang lama di bawah 100. Sekarang kita jauh lebih agresif di bawah 70 atau bahkan harus turun 50% dari nilai awalnya. Ya. Harus tetap aktif. Harus tetap aktif. Physical activity 30 menit per hari, 7 hari seminggu.
setidaknya 5 hari per minggu. Ya, tetap aktif. Orang udah serangan jantung bukan berarti harus tidur doang. Ya, makin parah nanti. Weight management, ya, berkaitan dengan tadi obesitas, BMI dan sebagainya. Diabetes management. Diabetes mellitus, kalau sudah pernah serangan jantung, maka kontrolnya tidak lagi berupa gula darah, Anda harus lebih tajam lagi mengendalikan HbA1c namanya. Ya, HbA1c. Apa itu HbA1c? Nanti tanya kuliah diabetes, nggak tahu kapan saya. Kemudian memberikan obat antiplatelet tentunya, obat-obatan renin-angiotensin, beta blocker dan sebagainya, itu obat-obatan yang diteruskan. Saya kira harus diberikan, kecuali memang ada kontraindikasi, situ disebutkan. Satu hal jangan lupa, ada yang namanya vaksinasi influenza. Ya, vaksinasi influenza. Ini terkait dengan COVID ini. Ya, kenapa influenza vaksin itu penting? Kita melihat di sini, lihat, COVID adalah salah satu bentuk dari influenza. Nah, kita lihat orang-orang yang terkena COVID sudah pernah kena coronary syndrome, apa yang terjadi? Kematiannya jauh lebih tinggi. That's why secondary prevention di sini disebutkan vaksinasi influenza harus diberikan pada pasien-pasien dengan yang sudah pernah serangan jantung, sudah pernah memiliki penyakit jantung koroner. Sehingga kalau dia terkena influenza, kondisinya tidak menjadi berat influenzanya. Ya, daya tahan tubuhnya sudah harus punya daya tahan yang cukup untuk melawan influenza. Tapi yang terjadi sekarang kita lihat corona menyerang dan pasien-pasien dengan kelainan jantung bertumbangan satu demi satu karena memang vaksinnya kita belum punya memang. Tapi di sini disebutkan memang bahwa influenza vaccination merupakan pendekatan yang penting pada pasien-pasien yang sudah pernah terkena serangan jantung. Oke, jadi sudah 4:30. Saya cuma sampai 4:40, 100 menit. Saya kira kita punya waktu nanti 10 menit untuk berdiskusi. Jadi teman-teman, saya sudah ngasih 4 guideline ini. Sudah terima belum ya? Sudah terima belum ya? Sudah dong. Harusnya sudah, mudah-mudahan sudah pada terima. Saya kasih 4 guideline ini. Teman-teman bisa baca. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mau jadi dokter, maka jawabannya pasti ini nih, never stop learning, karena memang life never stops teaching. Jadi kita terus belajar dari pengalaman-pengalaman, dari ketemu dengan pasien, bahkan dari guideline-guideline yang terbaru ya. Kita lihat ya, 2019, guideline-guideline terbaru, 2018, ini semua guideline terbaru yang saya berikan buat teman-teman semua untuk dipelajari. Inilah panduan-panduan terbaru. Kalau susah dengan bahasa Inggrisnya, boleh download di Perki. Itu ada yang bahasa Indonesianya, lebih gampang mungkin. Boleh dilihat dan dibaca. Itu aja kuliah dari saya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Kalau ada pertanyaan, saya kira ada waktu 10 menit. Izin bertanya, Dok. Monggo, kalau ada Izin pertanyaan. bertanya, Dok. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi untuk tata laksana pasien infak miokard kan perlu reperfusi PCI atau fibrinolitik. Nah, kalau misalkan di beberapa lokasi layanan kesehatan tidak ada PCI, itu apakah cukup hanya diberikan fibrinolitik saja, Dok? Ada yang bertanya mungkin? Saya, Dok. Atau saya yang nggak kedengeran ya? Saya, Dok. Oh ya, ya, oke. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, kalau misalkan ada pasien yang mengalami infak miokard, itu kan tadi tata laksananya perlu direperfusi. Tapi kalau misalkan ada beberapa tempat layanan kesehatan yang tidak memiliki fasilitas PCI, apakah pasien itu cukup hanya diberikan fibrinolitik aja, Dok? Terus yang selanjutnya, tadi untuk treatment nyerinya, itu kan pertama harus diberikan nitrat. Terus kalau misalkan dia nyerinya terus-menerus harus diberikan morfin. Nah, untuk delay waktunya, kapan kita perlu memberikan morfin ke pasien ini, Dok? Terima kasih. Oke. Ya, jadi
Jadi tadi panduannya adalah kalau Anda ketemu pasien dengan STEMI, ini STEMI ya, jadi kita satu kata, STEMI. Ya kan? Jadi kalau reperfusi itu pasien dengan STEMI, onset kurang dari 12 jam. Kalau lebih dari 12 jam atau itu non-STEMI, maka Anda harus menghitung tadi risikonya. Ya. Nah, kalau STEMI kurang dari 12 jam, maka Anda harus melakukan reperfusi. Pilihannya adalah primary PCI atau fibrinolitik. Sekarang, kalau kita berada di tempat atau bekerja di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bisa melakukan PCI, maka kita harus merujuk. Kalau tempat rujukan itu kurang dari 120 menit, maka atau kurang dari 2 jam kita bisa mencapai dengan segala keribetannya ya, segala keribetan BPJS dan sebagainya. Kalau kira-kira tidak memungkinkan, maka difibrolitik di tempat itu, kalau memang ada. Gitu ya. Jadi sebaiknya dilakukan fibrinolitik. Nah, setelah fibrinolitik memang saya nggak bahas di sini karena kalau dibahas semua nanti panjang sekali. Anda bisa baca lebih lanjut di guideline-nya. Tapi setelah fibrinolitik Anda bisa menilai nanti sukses apa enggak. Kalau dia salah satu tanda kesuksesannya adalah pasiennya membaik. Kalau pasiennya membaik, PCI bisa dilakukan mungkin 24 jam lagi. Jadi nggak perlu buru-buru. Jadi memang fibrinolitik adalah emergency treatment. Kita nggak perlu langsung buru-buru melakukan primary PCI kalau sudah melakukan fibrinolitik. Bahkan kalau kalau memang fibrinolitiknya sukses betul, ya maybe kita bisa elektif saja untuk melakukan PCI. Tapi ada saatnya atau ada kalanya kita failed, gagal. Jadi sekali lagi tadi saya bilang, kenapa primary PCI menjadi pilihan? Karena kita yakin 100% nih alirannya kembali. Tapi kalau fibrinolitik ada kemungkinan bahwa alirannya tidak kembali. Alirannya tidak 100% kembali atau bahkan gagal bisa. Nah, kalau failed kita bisa rescue namanya. Nah, rescue itu terjadi ya kita harus secepatnya kirim untuk menuju ke primary PCI. Tanda-tanda pasien failed umumnya klinisnya memburuk. Serangan jantungnya lebih berat, nyeri dada lebih berat atau tidak hilang-hilang atau muncul suatu tanda gawat daruratan. Dia jadi shock, jadi gangguan irama jantung dan sebagainya. Ya, itu yang harus kita lakukan kalau pasien setelah dilakukan fibrolitik. Tapi kalau sudah baik, oke, umumnya sih kalau itu berhasil melakukan reperfusinya Anda berhasil, umumnya pasiennya menjadi sangat stabil, tenang, sangat enak, sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Saya kok lupa. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Yang kedua yang treatment nyeri dok, nitrat sama morfin. Itu delaynya perlu berapa menit untuk ke morfin? Oh ya, oke. Ya, jadi kapan kita memberikan? Sebetulnya paling gampang adalah nitrat. Kenapa nitrat? Ya, contohnya gini, kalau Anda ketemu di UGD, pasiennya datang, nyeri dada berat, tinggal ambil nitratnya aja, Anda nggak perlu cari-cari IV line, suruh isep-isep bawah lidah kan sudah selesai sebetulnya. Ya, karena jadi pilihan pertamanya selalu kalau Anda baca di guideline, kelas 1-nya pilihan pertama selalu adalah morfin. Jadi, morfin selalu adalah nitrat, karena dia paling gampang, paling cepat, aksesnya nggak susah, tidak perlu memerlukan akses vena, nggak perlu IV line maksudnya. Jadi, Anda hanya penting untuk mengetahui sebelum dia pakai nitrat, Anda harus cari kontraindikasinya ada tidak. Kontraindikasinya adalah hipotensi tentunya. Kalau tensinya rendah, jangan memberikan nitrat. Atau pasiennya habis menggunakan sildenafil atau Viagra, phosphodiesterase inhibitor. Kalau habis menggunakan itu, dikasih nitrat, tensinya bakal anjlok jauh sekali. Nah, cuman itu aja dua kontraindikasi yang harus dipikirkan. Kalau nggak ada, bisa dilakukan nitrat. Nah, terus kapan kita boleh menggunakan morfin setelah itu? Nah, nanti kita lihat. Kalau saya sih based on clinical judgment. Tidak ada panduannya setelah itu berapa lama. Nitrat boleh diulang dalam waktu 5 menit. Karena harusnya setelah dia ditaruh di bawah lidah dalam 5 menit, tadi dilihat di slide ya, 5 menit, kalau dia tipik angina, 5 menit itu harusnya dia berkurang. Anginanya berkurang dalam 5 menit, karena dia sudah mulai bekerja nitratnya. Kalau dia tidak hilang, Anda bisa ulang dalam 5 menit. Nah, biasanya saya hanya menggunakan morfin kalau memang nyeri dadanya sangat berat dan tidak hilang dengan nitrat. Anda bisa melakukan itu dengan catatan tensinya masih baik. Tensinya masih baik. Dan yang kedua harus hati-hati pemberian morfin karena bisa menimbulkan depresi pernafasan. Jadi nggak perlu bolus cepat-cepat. Karena dia bolus by IV, ada bolus pelan-pelan aja, nanti dia akan bekerja. Gitu ya. Tidak ada panduannya hanya berapa menit, tapi yang harus diperhatikan setelah memberikan nitrat, Anda harus tunggu 5 menit sampai dia bekerja dan tensinya dilihat.
tensinya masih bagus dan masih kesakitan sekali, boleh pilih, boleh menggunakan nitrat atau menggunakan morfin. Oke, itu. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Yep. Ini, Dok, masih tentang nitrat. Tadi kan untuk yang terbaru, nitrat long acting sudah digantikan dengan short acting digantikan dengan yang long acting ya, Dok. Itu berarti ketika sudah digantikan long acting, apakah responnya tetap 5 menit? Terus yang kedua, pertimbangan apa sekarang tuh udah berubah pakai long acting, Dok? Oke. Pertama, yang harus ingat tadi, long acting nitrate ada di chronic coronary syndrome. Oke, satu ya. Long acting nitrate adanya di chronic coronary syndrome. Sedangkan short acting nitrate, nitrat yang bau lidah cepat, itu pada acute coronary syndrome. Makanya tadi pertanyaan tadi yang pertama, nitrat itu pada serangan jantung, pada acute coronary syndrome. Ya, jadi bukan digantikan. Sekali lagi bukan digantikan. Beda tempatnya. Jadi kalau kita ketemu dengan pasien-pasien dengan nyeri dada yang stabil, chronic coronary syndrome, maka sebetulnya panduannya adalah kita menggunakan nitrat yang long acting. Jangka panjang, karena dia kronik kok, panjang. Tapi kalau ketemu dengan acute coronary syndrome, serangan jantung, sederhananya STEMI tadi contohnya, maka yang kita berikan harus short acting nitrate. Karena kalau long acting ya kerjanya besok nanti. Padahal serangan jantungnya saat itu. Nah, kita harus berikan short acting nitrate, harus nitrat yang bau lidah kerja dengan cepat untuk bisa mengurangi nyeri dadanya secara cepat. Itu ya. Jadi maksudnya saya digantikan adalah memang dulu panduannya ada kita memberikan nitrat dulu. Tapi sekarang pada chronic coronary syndrome tidak lagi kita memberikan short acting nitrate, tapi kita lagi memberikan long acting nitratnya. Nitratnya kerjanya panjang pada yang chronic coronary syndrome. Tapi kalau short acting nitrate itu kita kerjakannya atau kita berikannya pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome atau serangan jantung, say STEMI, non-STEMI, dan atau kondisi-kondisi unstable kita berikan yang short acting. Itu ya. Terima kasih, Dok. Ada lagi? Oke. Lagi? Izin bertanya lagi, Dok. Yap. Ya, jadi tadi kan untuk reperfusi itu kan perlu diberikan kepada pasien STEMI dengan onset sama dengan atau kurang dari 12 jam. Nah, kalau misalkan pasien STEMI ini datang lebih dari onsetnya lebih dari 12 jam karena mungkin dia ada patient delay, itu apakah tindakannya tetap reperfusi atau ada tindakan lain juga, Dok? Yes. Ada lagi? Dah? Oke ya. Jadi tadi panduannya kalau jadi lebih dari 12 jam maka Anda melihat high risk profile. Jadi pasiennya itu masuk dengan risiko tinggi atau tidak. Risiko tinggi berkaitan tentunya dengan mortalitas yang tinggi apa enggak. Kalau dia mortalitasnya tinggi, maka sebaiknya kirim ke cath lab, kirim ke primary PCI. Tapi kalau dia mortalitasnya nggak tinggi atau dia risikonya nggak tinggi, mungkin Anda bisa rawat biasa aja atau kita sebut conservative treatment saja. Tapi kalau di high risk profile, contoh high risk profile tadi nyeri dadanya recurrent, jadi udah dikasih segala macam dia masih nyeri dada terus, pain terus, atau ada gangguan irama, contoh kalau tadi disebutkan ventricular tachycardia, jadi ada VT, pasiennya VT, nyeri dada sambil nyeri dada VT terus, so better go to cath lab daripada kita ngurusin VT, dokternya juga keringet dingin gitu kan. Kedua adalah pasien dengan shock misalnya, atau pasien dengan gagal jantung akut, gitu ya. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang tadi saya itu nggak ada, cuman memang nggak saya berikan. Satu lagi adalah komplikasi mekanis. Jadi contohnya misalnya pasiennya rupture, teman ini biasanya kalau pasien seperti ini memang mortalitasnya sangat tinggi. Rupture itu apa ya, pecah jantungnya misalnya, rupture pada jantung. Paling kita nggak tahan, nggak ketemu dia nggak bertahan lama. Paling 5 menit kita ketemu langsung bablas sudah tinggal. Memang pasien-pasien ini sangat berisiko tinggi pada pasien-pasien yang seperti ini. Ya, jadi kalau dia delay lebih dari 12 jam, maka kita menilai pasien profilnya, risk profilnya, risikonya seperti apa. Ada berbagai macam metode penilaian risiko. Jadi teman-teman boleh baca di guideline itu. Di guideline non-STEMI ada, itu untuk melakukan penilaian risiko. Ada yang disebut kriteria very high risk, kriteria high risk, kriteria intermediate risk, dan sebagainya. Ada yang low risk.
Jadi kalau dia very high risk, sebaiknya segera langsung kirim ke cath lab juga. Tapi kalau high risk, mungkin kita boleh expect delay, kita boleh mundurin sedikit. Atau mau intermediate risk, atau bahkan low risk. Kalau low risk, tadi seperti saya bilang, kita bisa evaluasi berkala, kalau nggak ada, bahkan kita bisa elektif untuk primary PCI-nya. Itu. Baik, terima kasih dok. Ada lagi? Yuk. Ada lagi yang mau? Boleh, bebas. Ini karena kuliahnya via Google Meet, jadi ya monggo, silahkan aja. Atau ada yang ngechat? Nggak ada ya? Ngomong aja deh, nggak usah chat. Chatnya banyak banget. Silakan, ada lagi? Cukup jelas atau ada yang masih dibingungin? Ini basic sederhana aja, karena saya harus menjelaskan angina pectoris sampai infak miokard dalam waktu hanya 100 menit. Jadi saya hanya ambil bagian-bagian pentingnya aja. Nanti bagian-bagian kecilnya seperti tadi contoh pertanyaan yang high risk seperti apa dan sebagainya, itu nanti Anda bisa baca sendiri di guideline-nya. Karena kalau terlalu detail, ini tambah ngantuk, tambah panjang kuliahnya, waktunya juga nggak cukup. Ini aja udah 16.40. Ada yang mau tanya lagi? Ini dok, sedikit tanya ya dok terakhir. Ya. Tadi kan untuk ACS tipe 2 kan ada karena spasme, ada diseksi juga ya dok. Berarti kalau Ya. sini untuk terapi kayak fibrinolitik tidak berpengaruh dong dok? Maksudnya tidak berpengaruh? Berarti kan dia sumbatannya tidak membuat Oh tidak ya. gitu dok. Yes. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi myocardial infarction di Universal Definition of Myocardial Infarction 2018 ada sebetulnya ada 5 tipe. Yang saya kasih cuma 2 tipe. Makanya yang lain Anda baca sendiri ya. Sebenarnya ada 5 tipe myocardial infarction. Yang saya kasih cuma 2. 2 tipe itu, tipe pertama itu adalah yang tipe yang paling sering dan paling banyak kita temui, yaitu yang bersifat aterosklerotik. Jadi sifatnya ada pembuluh darahnya ada keraknya, pecah, kemudian trombosis nutup, gitu ya. Kalau nutupnya total kita ketemu STEMI, nutupnya nggak total kita ketemu non STEMI. Biasanya begitu. Itu yang paling sering, paling banyak yang kita ketemukan. Myocardial infarction tipe 2 ada, tapi tenang aja, persentasenya bahkan kurang dari 2% itu. Ya, say about 5% lah mungkin kurang lebih ya. Itu udah kayaknya sih kurang dari itu biasanya. Sangat jarang. Itu biasanya temukan pada orang-orang yang tidak ada trombosisnya, tidak ada trombusnya. Jadi pembuluh darahnya memang nyempit aja, bisa berupa spasme atau berupa sumbatan tapi nggak ada trombusnya. Bisa berupa diseksi aorta atau bahkan minoka kita sebut, myocardial infarction in normal coronary artery. Pertanyaannya bagaimana kalau pasien seperti itu kita fibrinolitik sebetulnya? Apakah ada manfaatnya apa enggak? Secara teoretik nggak ada manfaatnya sebenarnya. Gitu ya. Cuman dalam praktek klinis sehari-hari kita tidak bisa membedakan. Ya. Myocardial infarction tipe 1, 2, 3, 4, 5 itu diberikan sebagai pengetahuan patofisiologi, gitu ya. Tapi kalau dalam praktek klinis sehari-hari pasiennya datang dengan serangan jantung, STEMI, oke. Yang perlu kita bedakan adalah kalau pasiennya dengan diseksi aorta, gitu ya. Itu aja bedanya. Karena kalau diseksi aorta Anda tidak boleh melakukan fibrinolitik. Karena diseksinya akan makin luas. Tapi kalau diseksinya cuma di koroner arteri doang dan dia menutup, semestinya sangat jarang biasanya. Tapi kalau diseksi aortanya itu karena diseksi aorta kemudian menutup ke arah koroner, itu sering terjadi. Dan yang seperti itu biasanya sudah beda, bentuknya sudah kelihatan pada waktu di ronsen, maka tidak boleh dilakukan fibrinolitik. Maka di situ ada di dalam checklist, ada listing yang mana yang boleh kita lakukan fibrinolitik, yang mana yang tidak. Kalau itu ada tanda-tanda ke arah diseksi aorta, kita tidak boleh melakukan fibrinolitik. Tapi say pasiennya adalah spasme, misal. Spasme juga dia ST elevasi, datang nyeri dada berat, kita berikan tata laksana awal, sometimes nyeri dadanya sudah langsung hilang. Karena apa? Karena kita memberikan nitrat, memberikan morfin yang semuanya bekerja sebagai vasodilator. Tadinya spasme, dia begitu kita kasih dia langsung buka. Tapi setelah itu misalnya kita cek troponin tinggi, ya pasti misalnya onset kita melakukan fibrinolitik boleh saja, tidak ada yang salah secara klinikal. Karena kita tidak tahu kan di dalam koronernya seperti apa.
ya kita nggak tahu. Tapi tata laksana awalnya biasanya sudah terlihat di awal biasanya. Begitu di awal, contohnya tadi kalau saya bilang spasme, kalau kita berikan, dia akan langsung relief biasanya, nyeri dadanya langsung jauh berkurang biasanya, ya. Atau saya pernah memang ketemu pasien dengan minoka itu normal coronary artery, tetap kita lakukan kateterisasi seperti biasa, begitu lihat kayak oh normal-normal aja, gitu kan? Ya udah, maybe. Karena sekali lagi normal coronary artery itu yang kita lihat kan coronary artery yang besar. Masih ingat tadi gambaran di slide kedua pertama itu kita lihat dari pembuluh darah koroner yang besar satu itu bercabang-cabang jadi kecil-kecil. Nah, sumbatannya kalau di tempatnya kecil-kecil kita nggak tahu, gitu ya. Kita nggak pernah bisa lihat yang terlalu kecil, kita nggak bisa lihat. Bahkan mikroseluler kita nggak bisa lihat. Tapi secara klinikal pendekatan klinisnya sama. Jadi kita tidak membedakan ini tipe 1 tipe 2 secara enggak, itu adalah pendekatan patofisiologik yang nantinya kita ketahui biasanya setelah selesai treatment. Oh iya, pasiennya ini patofisiologinya seperti ini. Gitu ya. Jadi tanyanya apakah fibromimetik bermanfaat? Memang kemungkinan besar tidak bermanfaat. Artinya bukan tidak bermanfaat. Kemungkinan besar memang tidak memang nggak ada sumbatan misalnya ya kan karena spasma aja. Tapi pendekatan tata laksananya pasti tetap sama biasanya. Karena secara klinis panduannya seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Dok. Ya, oke, ada lagi? Ini 146 nggak ada yang banyak. Tanya cuma berapa tadi? 3, 4. Ada lagi mungkin terakhir sebelum, ini udah 16.44. Saya 100 menit ya, cukup. Nggak ada lagi? Cukup, Dok. Oke, kalau udah, baik, terima kasih teman-teman sudah ikut kuliah. Ini saya nggak tahu ada yang dari Unimus kan ya juga ikut kayaknya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Guideline yang saya kirim silakan dibaca. Minggu depan kita ketemu lagi tentang hipertensi. Jadi kita mundur tadi ya, kita belajar salah satu faktor risikonya. Saya dapat jatah cuma 2 kali, yang infak miokard sama hipertensi. Nanti kita belajar tentang hipertensi, jadi faktor risiko kita mundur. Di dalam cardiac continuum salah satu problem metabolik adalah hipertensi. Nanti kita akan belajar tentang hipertensi. Kalau nggak salah juga ada yang ngasih kuliah tentang hipertensi. Boleh diikuti dulu, nanti kita bisa lihat. Karena saya harusnya lebih fokus pada hypertension heart disease. Nanti kita akan lihat lebih banyak tentang hypertension heart disease. Mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Dok. 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 Sin. Era kudungan, ya. Ya kasih lagi tunggu suara apa tadi? Live jangan lupa buat video ya. Mau mbok kongkon loh. Entah makin bukan ya singkat